Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke CS, kali ini gue mau berbagi cerita aja gimana awal mulanya gue bisa berjualan kopi di pinggir jalan, street kopi lah. Jadi waktu itu di tahun 2001 gue masih punya bisnis, tapi bukan bisnis kopi. Waktu itu diambang kehancuran lah, dan benar-benar hancur di 2022. Nah persis di sini nih, dulu ini di belakang sini gua waktu itu setelah bisnis hancur, gua ngelamun sambil minum kopi. Habis itu gua ngeliatin papan box yang di motor itu yang gua pakai. Itu papan kayu nangka bekas almarhum bokap. Dulu bekas almarhum bokap jadi servis mesin jahit lah, bokap teknisi. Gua ngelamun minum kopi sambil ngeliatin kayu itu, ngelamun minum kopi sambil ngeliatin kayu itu. Ya udah, jadilah inspirasi yang kayak gitu. Nah lihat lagi sosmed, gua ngeliat di situ ada Jeda Kopi Camp. Karena Jeda Kopi Camp itu motornya sama kayak gua, cuman warna hitam, RC100. Gua punya warna merah. Nah terus gua ngeliat lagi Matisti dari Bandung, Kang Angga. Kalau Kang Angga itu inspirasi gua juga. Dia pakai sepeda, anjir keren banget, jualan slow bar pakai sepeda. Pandemi waktu itu, masih pandemi ya kondisinya. Dan ngelihat lagi Backjul, halo abang madep pisan. Pokoknya 3 inspirasi itu yang bikin gue jadi semangat buat kepacu buat jualan kopi. Nah singkat cerita, gue kekurangan modal karena udah habis-habisan banget di modal usaha yang sebelumnya itu di hidroponik. Jadi gue bikin sendiri tuh boxnya, gue bikin sendiri, motornya gue udah punya, peralatan kopi yang seadanya buat ngebrew di rumah doang pun gue bawa. Espressonya gue bikin espressonya gue dari muka pot. Dripper pun waktu itu masih dripper biasa yang plastik untuk manual brewnya. Singkat cerita, jadi pemilihan nama. Nah pemilihan nama ini pun unik nih. Pemilihan nama ini gua sampai 3 kali pemilihan. Pertama itu kotor, kopi motor, cuman gua takut stigmanya jelek, gua ganti. Yang kedua itu gua pakai sepanjang jalan. Nah sepanjang jalan ini lucu nih, jadi ada teman gua juga, teman-teman deket CS deket juga, yang mau usaha kopi yang sama waktu itu. Kita buka pun nggak terlalu jauh jaraknya. Nah mereka bingung di nama, akhirnya sepanjang jalan ini nggak jadi, karena nggak jadi gue pakai, dipakai lah sama temen gue, jadi kopi sepanjang jalan. Nah yang ketiga ini kopi Huha. Nama yang ketiga ini yang gue pakai karena waktu itu ada sedikit masukan dari istri, kenapa nggak pakai ada unsur anak biar bertambah berkah katanya gitu. Jadi apa ya, gue cari, anak gue kan 2, cewek cowok gitu kan. Ya udah gue biasa manggil mereka dengan singkatan Huha. Akhirnya kecetuslah Huha ini. Jadi si kopi Huha ini adalah kedua anak gue kebetulan yang disingkat gitu CS. Nah waktu itu karena kebentur modal di bahan. Waktu itu gue kebentur modal di bahan, akhirnya gue nyambi tuh jadi apa aja, kang paket segala macem. Cuman alhamdulillah kekejar nggak kekejar, jadi ya seada-adanya lah, maksain gitu, seada-adanya maksain buat bahan, beli bin segala macam. Dan akhirnya yang bisa menopang itu waktu itu gue jualan botolan, belum ke jalan. Jadi gue jualan melalui teman ke teman dulu. Alhamdulillah responnya positif, walaupun dengan sedikit agak memaksa ya untuk pemasarannya, tapi mereka beli kok. Mereka beli, akhirnya kekumpul untuk modal. Dan waktu itu mulai turun ke jalan. Nah gua kira itu karena waktu itu pemainnya belum banyak ya, gua kira itu di kabupaten itu nggak ada sama sekali. Tapi ternyata sudah ada Mas Roy waktu itu.
kopi SMU waktu itu. Dia dari Jawa merantau ke sini kerja sambil jualan kopi juga, dan qadarullah sampai sekarang masih buka kopinya, bisa dicek SMU Kopi juga. Nah itu kawan kita juga, dia support, ayo nggak apa-apa kita buka, kita ramein segala macam. Gua juga seneng, akhirnya kita turun ke jalan. Waktu itu alhamdulillah untuk hari pertama bagus opening karena teman-teman pada datang. Di hari kedua sampai 3 bulan berikutnya alhamdulillah cuman angin yang datang karena sepi banget. Saya coba bertahan di bulan pertama, pindah-pindah tempat dari keramaian ke keramaian yang lain. 2 bulan berikutnya saya bertahan di depan alun-alun Pemda Tiga Raksa yang sekarang rame banget. Dulu nggak seramai itu ya. Nah, akhirnya di bulan ketiga sampai di titik mana saya mau, bukan putus asa sih sebenarnya, karena keluarga pun waktu itu udah kasihan lah, dalam konteks kasihan gue capek tapi nggak dapet apa-apa gitu kan, nggak ada hasilnya gitu. Cuman yang nguatin gue justru waktu itu gue seneng ngelakuin bidangnya. Gue belum pernah, usaha gue udah bangkrut 5 kali, tapi di bidang yang ini walaupun belum jalan gue happy. Gue cuman berpikir gue biasa ngopi di rumah, hitung-hitung pindah tempat aja jadi ngopi di jalan, ada yang beli itu bonus lah. Jadi ya itu sebenarnya yang nguatin gue bisa bertahan gitu. Untuk yang bulan ketiga, di akhir bulan ketiga gue pindah ke tempat yang sepi banget, yang nggak ada lalu lalang manusia, nggak ada perdagangan di situ, tempatnya gelap. Pelanggan pertama gue pasti tahu tempatnya di mana. Akhirnya gue pindah ke situ, ternyata kok rame gitu, pecah telur lah gue di situ, akhirnya ya udah bertahan dan menetap di situ aja sampai pedagang-pedagang lain sekarang ya pada ikutan, tempat itu rame dan alhamdulillah dibikin terang juga sama pemerintah daerahnya. PJU-nya dihidupin lagi yang tadinya mati, sekarang tempat itu rame banget. Jadi tempatnya di belakang Polres, di samping danau Pemda Tiga Raksa. Karena udah terlalu masif dan rame banget, di 2 tahun setengah gue pindah ke depan perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang. Nah di situ mulailah dipegang sama adik gue. Sekarang gue cuman ngurusin mereka doang nih, sama proyekan yang di Opes itu slow bar juga, cuman di mobil. Cuman baru beberapa kali berjalan, belum berjalan banget. Nanti kalau udah ada tempat kita pasti berjalan lagi CS. Oke, segitu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh nih, boleh kabarin kita. Sorry banget kalau videonya gak jelas karena memang di outdoor juga. Mudah-mudahan ke depan gue bisa konsisten konten lagi. Kalau ada yang mau ditanyain tentang seputar bisnis kopi di jalanan, boleh tanyain aja di kolom komentar ya, tanyain aja.